Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilpi Muhammad Jaki dengan nomor pokok mahasiswa 227006024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang saya buat yang berjudul Pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting untuk meningkatkan proses pembelajaran daring di masa pandemi. Apa itu Zoom Meeting? Zoom Meeting adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi cloud computer dan keamanan 256 bit TLS encryption. Zoom dikembangkan oleh perusahaan Zoom Video Communication Inc. yang berpusat di San Jose, California, Amerika Serikat. Zoom didirikan oleh mantan eksekutif Cisco Webex, Eric Yuan pada tahun 2011 dan diluncurkan secara publik pada tahun 2013. Fitur unggulan dari Zoom Cloud Meeting. Yang pertama yaitu kualitas gambar dan audio yang bagus. Menjadi faktor utama dalam media komunikasi online, yakni gambar yang dihasilkan harus jelas dan suara juga harus bisa terdengar dengan jelas. Ini adalah salah satu faktor yang membuat banyak pengguna memilih aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk melaksanakan pembelajarannya. Yang kedua yaitu fitur merekam video. Di saat sedang melakukan meeting Zoom, host bisa menentukan apakah fitur ini bisa diaktifkan untuk semua peserta meeting atau hanya pembuat room saja. Yang ketiga yaitu mengatur pengingat jadwal. Fitur yang tidak kalah penting dalam meeting adalah penjadwalan, yang mana fitur ini sudah terdapat di dalam Zoom Cloud Meeting, sehingga dapat dijadikan sebuah pengingat agar tidak lupa jika akan ada meeting di keesokan harinya. Yang keempat yaitu ruang diskusi. Tidak hanya dapat menampilkan gambar dan audio saja, Zoom Cloud Meeting ini juga terdapat fitur obrolan yang bisa digunakan oleh semua anggota yang ada di dalamnya. Yang kelima yaitu limit peserta yang banyak. Dalam sekali meeting Zoom, dapat limit peserta yang dapat ditampung dalam satu kali meeting Zoom sampai 1000 partisipan secara langsung, yang mana bisa memunculkan hingga 49 video dalam satu layar. Yang keenam yaitu fitur Authentication Profile. Fitur ini juga menjadi salah satu fitur yang sering digunakan untuk beberapa kalangan yang ingin meeting Zoom-nya lebih terkelola dengan baik, yang mana hanya peserta terdaftar yang dapat mengikuti meeting. Yang ketujuh yaitu fitur waiting room. Pasti sudah banyak yang mengetahui fungsi dari fitur ini. Fitur yang membuat peserta tidak akan masuk secara langsung meskipun peserta tersebut sudah memiliki ID dan password untuk bergabung ke dalam meeting sebelum menunggu keputusan dari host. Yang kedelapan yaitu fitur lock meeting. Fitur yang membuat peserta tidak dapat memasuki ruang meeting karena sudah terkunci dan tidak dapat masuk meskipun sudah memiliki ID dan password. Hal ini biasanya sering digunakan oleh para dosen dengan menetapkan jadwal pasti tanpa ada toleransi demi melatih kedisiplinan jadwal. Yang kesembilan yaitu fitur webinar pada Zoom Cloud Meeting. Jika ingin menggelar webinar, ada baiknya menggunakan salah satu fitur ini. Dengan banyaknya peserta akan lebih efisien untuk mengatur dengan jumlah banyak sekaligus. Yang ke-10 yaitu membuat fitur breakout room. Fitur terakhir yang sangat menarik dari aplikasi Zoom Cloud Meeting adalah breakout room, yang mana pengguna dapat membuat room tambahan guna menambah ruang pertemuan dalam satu sesi. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari Zoom Cloud Meeting. Yang pertama, memudahkan pembelajaran. Aplikasi Zoom sangat membantu dan mempermudah proses pembelajaran kita. Saat ini sudah banyak orang yang kegiatan pembelajarannya didukung oleh aplikasi Zoom ini. Oleh karena itu, Zoom Meeting sangat bermanfaat dan akan menjadi solusi di tengah krisis pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu membantu komunikasi jarak jauh.
Hal kedua adalah Zoom Meeting membantu komunikasi jarak jauh. Kita bisa melihat bahwa Zoom Meeting memudahkan komunikasi kita dengan saudara, teman, rekan kerja secara jarak jauh. Begitu mudahnya kita melakukan komunikasi itu dengan kehadiran Zoom Meeting ini. Yang ketiga yaitu menghindari penyebaran COVID-19. Hal ketiga adalah menghindari penyebaran COVID-19. Zoom Meeting sangat membantu kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kasus menurunnya penyebaran COVID-19 hari ini juga karena jaga jarak yang sudah kita lakukan. Jaga jarak itu berupa memakai Zoom Meeting untuk membantu setiap aktivitas kita. Yang keempat yaitu tempat edukasi dan inovasi. Manfaat Zoom Meeting yang terakhir adalah tempat edukasi dan inovasi. Kita bisa melihat bahwa edukasi ke masyarakat dapat dilakukan dengan Zoom. Melalui Zoom, kita bisa melakukan apa saja dan tidak mengurangi nilai-nilai dan manfaat yang kita dapatkan. Sebab itu, Zoom Meeting sangatlah bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu kekurangan Zoom Cloud Meeting. Selain memiliki beberapa manfaat, tentunya aplikasi Zoom Meeting juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, kualitas video. Kualitas video tergantung pada masing-masing jaringan internet partisipan. Semakin kencang jaringan, maka akan semakin bagus juga kualitas videonya. Yang kedua yaitu boros data. Ketika melakukan pertemuan online menggunakan aplikasi Zoom, tentunya akan banyak menyedot data internet jika kita tidak menggunakan WiFi. Yang ketiga yaitu ukuran aplikasi. Untuk ukuran file dan aplikasi Android Zoom ini sekitar 28 MB. Hal ini bersifat relatif karena kapasitas memori HP setiap orang berbeda-beda. Yang keempat yaitu privacy pribadi. Ketika kita mendaftar atau menggunakan sebuah aplikasi, pihak aplikasi tentunya akan meminta data pribadi kita. Selain itu, dalam kegiatan meeting atau forum online, suasana lingkungan kita akan terlihat oleh orang lain, sehingga hal tersebut akan membuka privasi kita. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemanfaatan Zoom Meeting untuk pembelajaran baru diterapkan ketika di era social distancing ini, sehingga mewajibkan proses pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran yang dilakukan memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting dinilai kurang efektif karena sering terkendala oleh ketersediaan jaringan atau sinyal internet bagi pelajar atau mahasiswa yang tidak menggunakan WiFi, dan akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran yang sedang berlangsung. Namun, kelebihan pemanfaatan Zoom Meeting ini dinilai praktis dan efisien, karena dengan menggunakan Zoom Meeting ini, komunikasi antara pelajar atau mahasiswa dan dosen lebih mudah dibandingkan berkomunikasi secara tertulis atau melalui pesan singkat, chat. Sekalipun keberadaan aplikasi Zoom Meeting dianggap masih kurang efektif, namun di sisi lain aplikasi ini dinilai lebih efisien dan praktis untuk melakukan proses pembelajaran. Mungkin sekian presentasi artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.